Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Miftahul Huda, pengasuh mata kuliah Bahasa Inggris 3 Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Ma'arif Jambi. Judul pembahasan kali ini adalah The Gerund. Apa itu gerund? The gerund is noun made from a verb by adding ing. Gerund adalah sebuah kata benda yang terbuat dari kata kerja yang dibubui akhiran ing. Itulah disebut dengan gerund. Oleh karena itu, the gerund form of the verb read is reading. Oleh karena itu, bentuk gerund dari kata kerja read adalah reading. Lalu gerund itu digunakan untuk apa saja? You can use a gerund as the subject, as the complement, or as the object of sentence. Anda bisa mempergunakan gerund itu sebagai subjek, dia berkedudukan sebagai subjek. As the complement bisa berkedudukan sebagai complement, dan as the object of sentence bisa kedudukan sebagai objek daripada kalimat. For example, sebagai contoh, yang digunakan sebagai subjek sebuah kalimat, subject of sentence, contohnya adalah reading help you learn English. Reading di sini adalah sebuah gerund yang berkedudukan sebagai subject of sentence. Contoh selanjutnya adalah complement of sentence, gerund yang digunakan sebagai pelengkap atau sebagai complement sebuah kalimat. Contohnya, her favorite hobby is reading. Reading ini berasal dari kata-kata read yang ditambahi ing, maka reading ini adalah merupakan bentuk gerund sebagai complement. Bentuk gerund yang selanjutnya sebagai object of sentence. Jadi gerund bisa digunakan sebagai objek. Contohnya, I enjoy reading. Reading di sini adalah merupakan gerund. Dan gerund ini memiliki pengertian seperti kata kerja, tapi dia bukan kata kerja. Kalau disamakan dalam bahasa Arab, dia merupakan isim masdar. Jadi isim masdar itu memiliki persamaan dengan gerund, yaitu memiliki kata benda yang memiliki arti seperti kata kerja, tetapi dia berfungsi sebagai kata benda, bukan kata kerja. Selain tiga hal yang telah dijelaskan, gerund bisa berfungsi sebagai after preposition, jadi bisa digunakan setelah preposisi. Satu contoh, he was accused of smuggling. Dia dituduh melakukan penyelundupan. Jadi di sini ada kata-kata smuggling, itu ada ditambahi ing, tambahi ing, itu setelah preposition. Mana preposisinya? Yaitu of. Bentuk gerund selanjutnya setelah kata kerja tertentu, after certain verb. Mana kata kerja tertentunya? Admit. Setelah admit di situ ada kata-kata taking. Sebagai contoh, he admitted taking the money. Dia mengaku mengambil uang. Maka taking setelah admit itu merupakan gerund. Selanjutnya, gerund bisa digunakan in non-compound. Apa itu non-compound? Non-compound itu adalah kata benda yang memiliki dua suku kata tetapi memiliki arti satu. Contohnya, a diving board, sebuah papan loncatan. Artinya board for diving, papan untuk meloncat. Ini adalah gerund yang berada pada non-compound, yaitu diakhiri dengan ing, yaitu diving. Berikutnya, the gerund as subject, artinya gerund sebagai subjek. Seperti contoh, the gerund as subject, reading French is easier than speaking it. Membaca bahasa Prancis itu lebih mudah daripada berbicara. Di sini reading itu letaknya di awal karena dia adalah sebagai subjek.
Bentuk gerund seperti reading friend is easier than speaking it itu memiliki kesamaan arti dengan infinitif seperti it is easier to read friend than to speak it. Artinya sama, yaitu membaca bahasa Prancis lebih mudah daripada berbicara. Ini ada kesamaan, reading friend ini sama dengan it is easier to read. To read itulah disebut dengan infinitif, namanya infinitif to. Selain itu, gerund juga bisa digunakan sebagai subjek klausa. The gerund can be the subject of the clause please, after, believe, consider, discover, expect, find, think, wonder, etc. After find, we can omit that. Gerund itu bisa digunakan sebagai subjek klausa. Subjek klausa itu apa? Subjek klausa itu adalah subjek yang terdiri dari kalimat sempurna seperti mubtada dari jumlah ismiyah atau submubtada dari jumlah fi'liyah. Hanya saja please after believe diletakkan setelah kata-kata believe, artinya percaya, diletakkan setelah kata-kata consider, artinya mempertimbangkan, diletakkan setelah kata-kata discover, artinya menemukan, setelah kata expect, artinya mengharapkan, setelah kata-kata find, artinya menemukan, think, artinya berpikir, wonder, artinya bertanya-tanya, dan seterusnya. After find, setelah kata-kata find, we can omit that. Kita bisa menghapus kata-kata that. Jadi kata that setelah find itu bisa dihapus. Seperti contoh, for example, he found that parking was difficult. Di situ ada kata-kata that. He found that parking was difficult. Maka kata-kata found kemudian ada that, kata-kata that itu bisa dihapus menjadi he found parking difficult. Contoh ini bisa diartikan dia mendapati bahwa parkir itu adalah sulit, yang berarti dia kesulitan parkir. Sama dengan juga yang di bawah, dia mendapati parkir sulit, ya maksudnya adalah sama, dia kesulitan parkir. Jadi he found that parking was difficult, he found parking difficult, itu sama-sama artinya dia kesulitan parkir. Itu arti kedua-duanya. Gerund bisa digunakan dalam bentuk larangan pendek. The gerund is used in short prohibition. Gerund bisa digunakan untuk sebuah larangan pendek seperti kata-kata no smoking, dilarang merokok, no waiting, dilarang menunggu, no fishing, dilarang mancing. Pembahasan selanjutnya gerund after preposition, yaitu gerund setelah preposisi. Preposisi ini adalah kata depan. When a verb is placed immediately after a preposition, the gerund form must be used. Ketika sebuah kata kerja diletakkan langsung setelah preposisi atau setelah kata depan, maka gerund harus digunakan. Artinya ketika ada kata depan, sudah itu ada kata kerja, itu wajib menggunakan gerund. Seperti contoh, what can you do beside typing? Di situ ada kata-kata beside. Beside itu adalah preposisi atau preposition. Kemudian typing di situ adalah kata kerja, maka dia harus menggunakan gerund. Tidak boleh type, tetapi harus typing. What can you do beside typing? Apa yang kamu lakukan selain mengetik? Baik, berikutnya penggunaan to, the word to. Bagaimana cara menggunakan to? To itu apa sih sesungguhnya? To can be a part of infinitive or a preposition. To itu bisa sebagai infinitif
dan juga bisa sebagai preposisi atau kata depan. Pertama, to sebagai infinitive, a part of an infinitive. To place after the auxiliary verb. To itu diletakkan setelah auxiliary verb seperti be, have, ought, use, menjadi be, to, have to, ought to, use to, dan seterusnya. Seperti contoh, to diletakkan setelah be. I am looking forward to seeing you. Aku melihat ke depan untuk melihatmu. Artinya di sini ada to setelah kata-kata I am. Jadi I am looking forward to. Jadi I am to ada di situ kata-kata to. Maka di sini kata-kata to di sini setelah to dia wajib menggunakan gerund, tidak boleh menggunakan infinitive. Demikian juga setelah use. Artinya to diletakkan setelah use. Seperti contoh, I am used to standing in queues. Aku terbiasa berdiri dalam antrian. Coba perhatikan setelah use itu ada to, kemudian ada stand. Maka di situ tidak boleh stand. Stand berarti infinitif. Maka di situ wajib menggunakan gerund. Makanya I am used to standing, bukan to stand tapi to standing.